Habib Bahar dijemput paksa polisi usai diduga telantarkan Helwa Bahmid dan tak beri nafkah. Fakta baru terkuak. Kisah rumah tangga Helwa Bahmid dan Habib Bahar yang selama ini dipenuhi misteri kini memasuki babak baru. Helwa dengan keberanian yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan akhirnya dikabarkan melaporkan Habib Bahar ke pihak berwajib. Laporan tersebut bukan tanpa alasan. Helwa mengaku ditelantarkan, tidak dinafkahi dan jarang ditemui oleh suami yang seharusnya menjadi tempatnya untuk bersandar. Dalam laporan yang kini ditangani langsung oleh pengacara terkenal Dr. Richard Lee, Helwa juga menambahkan unsur dugaan penipuan dalam pernikahannya. Semua berawal dari kejanggalan-kejanggalan yang ia rasakan sejak hari pertama menyandang status istri siri Habib Bahar. Awalnya ia mencoba memahami, ia mencoba menyesuaikan diri, tetapi semakin lama semakin banyak sisi gelap yang terungkap di balik sosok suaminya itu. Helwa baru mengetahui setelah menikah bahwa Habib Bahar ternyata memiliki banyak istri. Dan lebih mengejutkan lagi, istri pertamanya secara terang-terangan mengatakan bahwa sifat Habib memang seperti itu kepada semua istrinya. Jarang pulang, jarang memberi kabar, dan sibuk dengan aktivitas dakwahnya. Perkataan itu mungkin terdengar wajar bagi istri-istri lama Habib Bahar yang sudah puluhan tahun hidup dalam pola serupa. Mereka menganggap itu bagian dari konsekuensi menjadi pasangan seorang pendakwah besar. Mereka sudah terbiasa, mereka sudah legowo. Namun tidak dengan Helwa Bahmid. Sebagai istri terakhir yang masih muda, Helwa justru merasakan beban yang paling berat. Ia tidak hanya jarang ditemui, tapi juga tidak diberi nafkah lahir, hal yang menurutnya wajib bagi seorang suami. Yang paling menyakitkan, ketika anak mereka lahir, Habib Bahar pun dikatakan tidak menunjukkan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Rasa kecewa yang menumpuk itu berubah menjadi luka, dan luka itu akhirnya membuat Helwa mengambil langkah besar, memviralkan kisahnya dan melaporkan Habib Bahar ke kepolisian. Langkah itu sontak membuat publik terbelalak. Media sosial dipenuhi potongan video tangis Helwa dan curahan hatinya tentang bagaimana ia merasa dizolimi dalam pernikahan tersebut. Hingga pada suatu hari yang penuh drama, polisi kabarnya menjemput Habib Bahar secara paksa untuk kepentingan penyelidikan. Momen itu menyedot perhatian publik dan langsung menjadi perbincangan nasional. Di balik sorot kamera dan komentar netizen yang membludak, suatu hal terasa jelas. Helwa Bahmid hanya ingin keadilan. Ia hanya ingin haknya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Nah, jadi waktu Helwa bilang dia makan nasi pakai teh, bulan 6, 5 bulan sebelum mereka menikah dengan HBS, itu dia masih buat video kayak gini. Apa iya? Itu kan belum kenal atau mungkin belum dibiayain ya? Bisa kan? Dek Helwa kan nggak datang dari keluarga Kismin. Dek Helwa juga nggak mungkin makan nasi pakai air teh gitu. Minimal bisa beli Indomie, Dek. Itu cake mahal aja bisa. Dari gaya Dek Helwa juga nggak menandakan anak yang makan nasi pakai air gitu loh. Saya sakit hati, Dok. Karena saya dilantari teman saya. Saya nggak pernah dikasih nafkah. Itu pun nggak per bulan. Aku cuma dijadiin istri simpanan dia. Dia nggak pernah datangnya cuma sekali. Kamu istri sah kan? Bukan istri sah. Hah? Nikah pun nggak ada buku nikah. Oke. Nikah begini aja. Nikah pun cuma gini. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama beliau dengan semua identitasnya. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah menikahi seorang wanita bernama Helwa Putri Fauzi, identitasnya, dan saya telah menikah hari Jumat 15 November 2024 pukul 20 WIB di Sentul, diwalikan oleh saudara Muhammad Sultan bin Fauzi Bahmid dengan mahar cincin emas 2 gram berlian dan disaksikan oleh Nggak ada berlian sama sekali. Cincinnya cuma ini doang. ini. Iya, betul. Maaf ya, saya nggak ngikutin cerita ya. Beliau sudah punya istri? Sudah. Sebelum nikah sama saya, dia ngaku dia udah nggak punya istri. Dia Dia cerai. nunjukin surat permohonan cerai sama saya, cuma dikirim sekali dilihat. Jadi saya mau nikah sama dia. Bagaimana dengan anaknya di dalam? Bro, ini berita lagi viral banget ya. Kedua orang ini adalah
ibu dan anak. Dan anaknya ini adalah seorang model yang dinikahi siri oleh Habib Bahar bin Smith, nikah siri. Dan mereka mengaku sudah merasa dijolimi, dibohongi oleh Habib Bahar bin Smith. Dan akhirnya mereka nekat hadir di podcastnya Dr. Richard Lee dan menceritakan semua kisah kepahitan mereka ya. Dan orang yang sudah dinikahi siri oleh Habib Bahar bin Smith ini adalah seorang model. Dan ini adalah sebuah contoh buruk di mana seorang pemuka agama mudah sekali menikahi seorang gadis. Dan entah yang keberapa Hawa ini dinikahi oleh Habib Bahar bin Smith ya. Miris memang mendengarkan kisahnya di podcastnya Dr. Richard Lee. Dan sudah pasti mereka pasti akan kena bully oleh netizen yang mendukung Habib Bahar bin Smith ya. Dan mereka tahu konsekuensinya seperti apa. Ini sebuah pembelajaran, jangan mudah terpedaya hanya karena dia populer atau punya jabatan-jabatan tertentu dan Anda mudah terbuai dengan omongannya. Hati-hati ya. Kasus ini masih terus berjalan dan setiap hari selalu muncul fakta-fakta baru yang membuka mata banyak orang. Bagaimana pernikahan yang awalnya tampak suci bisa berubah menjadi badai penuh luka. Sementara itu netizen kini terbelah. Ada yang membela Helwa, ada juga yang membela Habib Bahar. Namun semuanya sepakat bahwa kisah ini adalah cermin bahwa tidak ada hubungan yang benar-benar sempurna di balik layar. Dan kini seluruh Indonesia masih menunggu bagaimana akhir dari kisah rumah tangga yang kini viral di seluruh lini masa pemberitaan ini. Mau gue up Habib jalan-jalan bulan madu kemana sama ini perempuan. Terus dia mau bilang Habib mau kondo. Mau kondo nggak akan keluarin uang sepeser pun. Mau kondo akan ngarepin duit dari perempuannya. Perempuannya yang biayain laki-lakinya. Itu mau kondo. Jadi lu kagak usah bilang Habib Bahar mau kondo. Gue punya bukti. Mau tukang kawin kek, yang penting tanggung jawab. Sekarang sakit hati karena Habib nggak kesana. Habib ini sakit 10 hari saya urusin Habib sakit. Dia telepon pengen ke pondok, pengen nyamperin iniin Habib. Dia lahiran, gue seumur hidup, lu asal lu tahu ya. Dia masalahin masalah Habib nggak temenin, katanya dia lahiran. Gue 3 anak, 3-tiganya gue nggak ditemenin Habib. Gue bawa motor sendiri santai, gue nggak ada urusan. Gue tahu laki gue pendakwah, ngapain gue mau desak? Nggak usah manja lah. Mau nih tahu, orang ini drama. Ini bukan film, ini bukan drama. Ini kisah nyata untuk perempuan-perempuan di sana biar mereka tahu. Enak sah. Bahar iming-imingkan mau umrohkan mama saya, mau ke Turki, mau ke Italia, mau ke Bali, semuanya nihil. Mau dikasih mobil, dibeliin rumah, tahu-taunya rumahnya ngontrak. Bohong mereka. Kamu pengennya apa? Emangnya Pisah? sama dia? Kamu punya kuasa hukum? Nggak punya sama sekali. Apalagi bisa saya bantu ibu? Makasih dok. Saya minta perlindungan aja karena saya nggak sanggup. Saya juga takut karena dia punya Banyak kaki tangan di luar sana. Kamu pengennya apa aja? Pengennya dia menafkahi anak aku, pengen bercerai. Oke. Kamu pengen apa lagi? Aku pengen laporin dia. Maka kalau meminta tuntutan terkait dengan hak-hak anaknya, maka yang perlu dilakukan langkah pertama adalah isbat nikah. Nah, kalau memang tadi ada penandatanganan bahwa memang si A dengan si B telah melakukan perkawinan siri, itu akan menjadikan kita bukti di pengadilan untuk mengajukan isbat nikah agar pernikahannya itu disahkan oleh pengadilan dan dicatatkan begitu. Nah, ketika itu memang kita bisa menangkan, maka hak-hak atas istri, hak-hak atas anak, ketika nanti bercerai itu bisa dimintakan, baik itu nafkah-nafkahnya begitu. Oke.